Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA1202. Ini adalah perkuliahan kita yang terakhir, yaitu mengenai aplikasi dari sistem persamaan diferensial linear. Nah, aplikasi yang pertama akan kita bicarakan adalah mengenai metapopulasi. Mari kita melihat contoh yang pertama ini. Koloni gajah terbagi atas dua subpopulasi, yaitu koloni A dan koloni B. Masing-masing koloni hidup di daerah yang terpisah, oke. Tetapi kadang-kadang ada perpindahan individu dari kelompok A ke kelompok B dan sebaliknya. Misalkan XA dan XB menyatakan jumlah individu dari masing-masing kelompok, maka model perubahan populasi dari masing-masing subpopulasi berbentuk seperti ini, oke ya. Jadi ini perubahan populasi per kapita itu adalah laju pertumbuhan per kapita dikurangi yang berpindah dari populasi A dan ditambah dengan yang datang dari populasi B. Begitu juga untuk laju perubahan populasi itu adalah laju pertumbuhan per kapita dikali dengan XB-nya dikurangi dengan MB-nya, jadi di sini ada yang keluar dari yang berpindah dari B ke A dan di sini ada yang bertambah dari A. Oke ya. Nah, selanjutnya misalkan saya punya seperti ini ya, RA-nya dan 1, jadi dia akan tingkat pertumbuhannya adalah 1. Ingat, ketika saya bicara tentang laju pertumbuhan, di sini adalah tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian. Akibatnya dia bisa positif, bisa negatif. Oke ya. Dan di sini ada yang berpindah MA, di sini RB-nya negatif, oke. Tidak ada yang berpindah ke B. Nah, perlu diperhatikan ketika saya bicara ini sistem persamaan diferensial berbeda dengan ketika kita bicara tentang sistem persamaan beda. Yang kalau kamu ingat ya, NT plus 1 sama dengan A dikali NT kalau kemarin. Ya. Berbedanya apa? Karena ketika NT plus 1, saya melihat adalah populasi pada tahun atau waktu ke T plus 1. Kalau di sini yang saya lihat adalah perubahannya. Hati-hati ya, ini perubahannya. Makanya nanti di sini, ini ada yang bertambah, tapi juga ada yang berkurang. Jadi perubahannya karena penambahan dan pengurangan. Jadi pengurangannya itu dimasukkan. Beda sekali dengan ketika kita bicara tentang sistem persamaan beda kemarin ya. Hati-hati jadinya. Jadi saya punya nanti persamaannya seperti berikut. Lalu misalkan populasi awal adalah 100, kelompok B ada 50, ditunjukkan sebagai berikut. Nilai dan vektor eigennya bisa dicari adalah seperti berikut. Dapat dibuktikan bahwa nanti solusi umumnya nanti berupa seperti ini ya. Oke. Jadi dari syarat awal yang diberikan, maka saya punya adalah ini, sehingga saya dapat C1 dan C2, sehingga akhirnya saya punya ini. Tentunya untuk sekarang saya bisa mengetahui kelakuannya atau populasinya di setiap waktu. X100 ya tinggal saya substitusi 100 saja ya. Nah, yang menarik adalah apa? Kelakuan jangka panjangnya. Kalau T menuju tak hingga, ini akan menuju 0, dan ini akan menuju 0. Jadi ketika T menuju tak hingga, kedua populasi gajah ini akan punah. Gitu ya. Ini ada contohnya. Kalau kamu lihat, ini dia selalu menuju ke titik 0,0. Gitu ya, dia akan menuju 0,0. Oke. Ini diagram waktunya, dan ini plot fasenya. Nah, yang kedua adalah aplikasinya pada natural killer cells and immunity. Nah, natural killer cells adalah sel dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membunuh berbagai sumber penyakit atau patogen. NK biasanya ditemukan dalam dua keadaan, yaitu sel laten dan sel yang aktif membagi diri. Misalkan sel latennya akan mati dengan laju per kapita D dan menjadi sel dividing dengan laju per kapita R. Sel dividing membelah dengan laju per kapita K dan mati dengan laju per kapita H. Jadi saya punya ini akan mati. Oke ya, jadi setiap saat dia akan mati dengan laju R dan menjadi ke D gitu ya, jadi minus DL. Dan bagaimana dengan dividingnya, dia akan bertambah dari yang L tadi, dan ini berpindah ke sini kan ya. Lalu kemudian cell dividing ini membelah dengan laju per kapita K dan mati dengan laju per kapita H. Jadi K minus H dikali dengan D. Pada saat awal semua sel bersifat laten, jadi L0-nya sama dengan L0 dan D0-nya sama dengan 0. Kita akan menghitung masing-masing sel NK fungsi dari waktu. Ya, ini kamu coba sendiri ya, mencari nilai eigen, mencari vektor eigen, lalu solusinya akan diberikan seperti ini. Nah, ini tentunya vektor eigen ya, ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen.
minus R plus D, dan ini vektor eigen yang berkaitan dan nilai eigen K plus A. Nah, kamu coba buktikan sendiri. Sedangkan solusi masalah nilai awalnya atau solusinya berbentuk seperti ini. Ya oke, kamu coba juga sendiri. Disajikan untuk nilai keseimbangan berupa not dan saddle. Oke ya. Jadi kalau kamu lihat di sini dia akan masuk ke 0. Oh, ini untuk berbagai parameter ya. Plot berupa adalah hasil aritmetik sedangkan kurva dari hasil model matematika. Hasil titik-titik. Oh, oke. Jadi ini titik-titiknya eksperimen, kurvanya adalah hasil dari model matematika. Oke. Jadi ini yang terakhir. Oh, ini ada pesan dari Pak Warso. Oke. Jadi ini adalah materi kuliah yang terakhir, yaitu tentang aplikasi sistem persamaan diferensial linear. Oke, terima kasih.